Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai penugasan kriptografi, yaitu implementasi kriptografi dengan aplikasi sederhana. Langsung saja kita jalankan. Nah, pertama kita tentukan dulu panjangnya kunci itu berapa. Oh iya, ini algoritmanya algoritma RC2. Misalnya 40, berarti ada 5 karakter. Kita isi A, S, D, F, G urut saja. Oke, kita pilih filenya. Ini filenya A. Untuk lebih yakin kita buka dulu A itu apa isinya. Nah, isinya yaitu tulisan kacamata. Langsung saja kita encrypt. Nah, ini hasil encryptannya, itu formatnya belakangnya ditambah INC. Kita buka dengan notepad. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita coba dekripkan ini apakah berhasil. Kita pilih filenya. Tadi kan file ini tag.enc, kita open, kita decrypt. Sudah selesai. Nah, ini file dekriptannya belakangnya itu ada ketambahan DCT. Kita buka. Nah, ini sama kayak yang tadi. Nah, berarti proses enkripsi dekripsi dapat dilakukan dengan lancar. Nah, sekarang kita coba dengan file MP4, yaitu video. Ini filenya ini dapat dijalankan dengan normal. Sekarang kita pilih saja ini filenya, yaitu Flora Evolution MP4. Langsung saja kita encrypt. Nah, ini hasilnya. Tadi kan dibuka dengan VLC. Coba kita buka dengan VLC, apakah bisa. Maaf, terus masih proses ini. Not responding malah. Nah, ini hasilnya. Apa ini saya tidak tahu. Hasil encryptannya ini tidak dapat dibaca. Nah, kemudian kita coba dekripsikan ini. Coba kita decrypt. Kita pilih filenya tadi yang ini, kita open, kita decrypt coba. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita coba buka dengan VLC. Oh, tadi belum dibuka ya dengan VLC. Kita coba dengan VLC tadi. Nah, tidak dapat dijalankan, berarti proses enkripsi dengan aplikasi ini pada file MP4 video yaitu berhasil. Coba kita yang decrypt ini, kita buka dengan VLC lagi, pemutar video. Apakah bisa? Bisa. Nah, berarti proses enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan dengan lancar dengan aplikasi sederhana ini. Nah, kemudian cara kerja dari aplikasi tadi yaitu seperti ini. Nah, enkripsinya yaitu ada 8 bit data, yaitu ini proses enkripsinya langkah demi langkahnya. Jadi misalkan kan ini secara prosedural diberikan input 4 kata ciphertext.
Ini secara prosedur apa step by stepnya atau secara proseduralnya. Nah, ini ada plain text-nya. Kita meshing round terus hingga menghasilkan zipper tag. Nah, misalkan kita mengambil input yaitu 4 kata, berarti kan misal ada array itu seperti ini. Array berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 3 saja. Karena menggunakan input 4 kata yang membentuk satu blok data. Nah, setiap blok data ini akan dienkrip dengan menggunakan 64 kunci kunci rahasia dari ini 124 bit ini. Jadi kunci ini wujudnya yaitu seperti ini, K0 sampai dengan K63. Jadi pertama yang kita lakukan yaitu inisiasi terlebih dahulu, yaitu menghitung dari J sampai ke 0. Nah, kemudian lakukan langkah ini yaitu 5 kali meshing around atau 5 kali putaran, kemudian 1 kali 1 kali meshing around, kemudian 6 kali di diputar lagi, di mashing lagi, kemudian menghasilkan zipper tag. Karena setiap putaran ini yang mashing ini menggunakan 4 bit kunci. Jadi semua 128 kunci ini digunakan selama enkripsi satu blok data, dan meshing around menggunakan bit kunci dengan cara yang tidak terduga, ya, ngacak gitu. Nah, setiap putaran dari yang ini meshing around ini itu terdiri dari 4 operasi mashing, yaitu yang dilakukan pada 4 kata dari blok data, yaitu mashing dari ini R0, R1, R2 dan R3. Nah, sedangkan setiap putaran yang meshing round itu terdiri dari 4 operasi mashing dan dilakukan pada 4 kata juga dari blok data. Nah, sedangkan untuk decryptnya yaitu sama, tinggal dibalik saja sebenarnya ini. Nah, ini langkah-langkah apa? Ini sebenarnya, nah ini penjelasannya, ini tak ada tabelnya juga. Nah, tabel ini tabel PI TPI. Nah, ini adalah tabel array tetap yang isinya yaitu 256 elemen menggunakan dan digunakan selama
proses skip. Jadi tabel PITPI ini yaitu adalah array tetap yang isinya yaitu 256 elemen. Nah, digunakan selama operasi ekspansi kunci yaitu ekspansi kunci. Nah, secara matematik yaitu cara kerjanya seperti ini. Ini ada tabel PI atau TPI. Nah, tabel ini yaitu merupakan array tetap yang isinya 256 elemen dan ini digunakan selama ekspansi kunci atau yang tadi itu extend ini 128 ini. Nah, tabel ini diisi dengan angka yang merupakan permutasi acak dari semua nilai bit yang kemungkinan dari 0 sampai 255. Urutan angka didasarkan pada digit PI yaitu 3,1415 dan seterusnya. Kemudian ada lagi yaitu binary left rotation. Apa itu binary left rotation? Nah, selanjutnya yaitu binary left rotation atau rotasi biner ke kiri. Nah, rotasi biner ke kiri yaitu rotasi ke kiri dari misal ada A bit ini kan dari kata 2 byte W yang melambangkan dalam algoritma sebagai W itu ke kiri yaitu menggeser atau bit paling kiri bergerak ke posisi yang paling kanan. Kemudian ada binary right rotation yaitu rotasi A bit ke A bit atau X bit N bit lah kanan dari kata 2 byte W dinyatakan dalam algoritma sebagai W ini kebalik sama yang tadi, di mana bit paling kanan bergerak ke posisi paling kiri. Kemudian ada mixing operation yaitu kayak operasi pencampuran gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, ini dengan J di sini yaitu merupakan variabel penghitung dan vektor S berisi nilai-nilai seperti S0 sama dengan 1, S1 sama dengan 2, S2 sama dengan 3, S3 sama dengan 5. Kayak wujud array. Terus ada matching operation. Nah, matching operation ini memodifikasi satu kata dalam satu kata data selama proses enkripsi. Nah, kemudian ada R matching operation. Nah, proses ini yaitu memodifikasi memodifikasi satu ciphertext dan mengurangi counter. Ini counter J, ini ada iterasi tapi ke bawah selama proses dekripsi. Ini kebalikan sama yang ini yang tadi itu. Nah,
Kemudian ada R machine operation, yaitu ini dimana machine operation skip. Nah, sedangkan proses R matching operation ini dilakukan selama proses ya R matching. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.